أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخرات بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tak ulang dilikat betul karena mata menyangkut. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dilikat wa nuzila dan diturunkan lamma qalu manakala berkata oleh orang Yahudi sif lana rabbaka, sifatkan olehmu hai Muhammad lana bagi kami akan Tuhan engkau. Wa ilahukum dan bermula Tuhan kamu al-mustahaqqu lil ibadati minkum, yang mustahak bagi disembah minkum daripada kamu. Ilahun wahid, itu Tuhan yang satu. La nadhira lahu fi dzatihi, yang tidak jenis bandingan lahu baginya Tuhan fi dzatihi pada zatnya Tuhan. Wala fi sifatihi, dan tidak jenis bandingan fi sifatihi pada sifatnya Tuhan. La ilaha illahu, yang tidak jenis Tuhan illa huwa, kecuali dianya Allah. Huwa, dianya Allah ar-Rahmanur Rahim, itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi yang pertama dile ayatnya nepetren le Allah, iaitu sebagai jawapan terhadap orang Quraisy yang yak tanya ba Rasulullah kiban Allah, toh Allah kibanhi Allah. Bedah awak Quraisy tanya ba Rasulullah, hai Muhammad sif lana rabbaka, kibanhi Allah, aci ni pegah tiga bak kamu Allah yang kiban. Yang menan ditanya le awak Quraisy, awak kafir Quraisy. Ni jawab ni petun le Allah satu ayat untuk menjawab pertanyaan daripada awak kafir tersebut. Wa ilahukum, Tuhan gata adalah, Tuhan yang berhak gata sembah adalah, itulah Tuhan yang satu. Nyamban jawab, Tuhan gata itulah Tuhan yang berhak gata sembah, yang wajib gata sembah. Ilahun wahid, itulah Tuhan yang satu. Pemakna Tuhan yang satu, la nadhira lahu fi dzatihi wala fi sifatihi, hana bandingan baginya Tuhan pada zatnya Tuhan, dan hana bandingan baginya Tuhan pada sifatnya Tuhan. La ilaha illahu,
yang tidak jenis Tuhan itu yang mawjud, yang hana Tuhan yang berhak disembah itu yang mawjud, illa huwa, kecuali dianya Allah. Firman Allah Ar-Rahmanur Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya seandainya nak urang tak yang urangnya kiban Tuhan, yang punya jawaban tu baik tak baik le taurak-urak jawaban le kita. Nyo jawaban yang kan tunjuk oleh Allah kepada Nabi Muhammad di saat urang yang tanya bak Nabi Muhammad. Kiban tak jawab. Tuhan kan kiban ni tanya lagi jawab. Ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang kena jawaban. Ya. Makanya menyatakan lan hina wa tagplah ilahun wahid, Tuhan yang satu, tafsir la nadhira lahu fi zatihi wala sifatihi. Hana bandingan baginya Tuhan pada zat dan hana bandingan baginya Tuhan pada sifatnya, makna wahid. Itulah makna daripada wahdaniyah Allah. Allah bersifat dengan wahdaniyah esa. Pemana esa Allah? Esa Allah adalah hana bandingan bagi Allah pada zat Allah dan hana bandingan bagi Allah pada sifat Allah. Sehingga menyentuh pegah hino dalam tafsir fihi nafil kumum al khamsah, sabit padanya ilahun wahid itu menafikan kam yang 5, kumumul khamsah itu menafikan kam yang 5, kumumil khamsah. Jadi ayat atau dijawab buno nijok jawaban oleh Allah, ilahukum ilahu wahid, nyan ilahu wahid hinan merupakan keesaan Allah. Nepegah kiban keesaan Allah. Allah adalah Tuhan yang satu. Apa maknanya Tuhan yang satu? Esa Allah. Makanya pada ilahun wahid, pada keesaan Allah, menafikan limang bohkam. Toh limang bohkam. Wa tawdihuhu, dan bermula penjelasannya itu bahawa sesungguhnya musannif la nadhira lahu fi zatihi, hana jenis bandingan baginya Allah pada zatnya Allah. Toh limang bohkam. Yang pertama bunuh adalah dipegah hana bandingan bagi Allah pada zat Allah. Pemaknanya, artinya inna zatahu laisat murakkabah min ajza'i. Bahawa sesungguhnya zat Allah itu tiada ianya zat Allah itu yang disusunkan daripada segala duduk-duduk. Walaisa li ahadin zatun kadzatihi, dan tiadalah bagi zatnya Allah, dan tiadalah bagi yang satu zat itu seperti zatnya Allah. Walaisa li ahadiz zati kadzatihi, dan tiadalah bagi yang satu zat seperti zatnya Allah. Kaile pemakna tengku hana bandingan Allah zat Allah, maknanya adalah zat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada duduk. Gepegah zat Allah hana bandingan, hana makhluk yang sebanding dengan zat Allah. Uranya getanya makhluk juga merupakan zat. Zat getanya tersusun daripada duduk. Getanya na ulai, na mata, na kaki, sehingga terjadilah jidlah, berarti getanya sidra urang yang sempurna lagi tersusun daripada duduk. Pegak getanya daripada tanah ni jampu dengan i, sehingga tersusunlah, berarti lagi yang ka tahisikan, yang ka takalan le getanya. Sedangkan zat Allah hana bandingan. Pemana hana bandingan zat Allah tidak tersusun daripada duduk. Makanya seandainya nak urung pegah seperti Allah Ta'ala na duduk,
Najutu Allah Ta'ala nyo ka menentang dengan firman Allah ilahun wahid. Allah Ta'ala tidak berjudu. Yang menjudu adalah getanya makhluk. Dan juga tidak ada satu zat pun yang sama seperti zatnya Allah. Yang makna tidak ada bandingan pada zat Allah. Musabah zat pun berarti hana yang sama dengan zat Allah. Penafi habis ya. Ki hana je, laisat. Dia adalah bagi salah satu zat itu seperti zat Allah. Musabah zat pun hana lagi zat Allah. Dan juga zat Allah tidak tersusun daripada juzu. Hana sama lagi zat getanya manusia. Kata apa ya? Wala fi sifatihi. Dan tidak jenis bandingan pada sifatnya Allah. Makna hana bandingan pada sifat Allah. Maknanya adalah laisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin. Tiadalah sifat-sifatnya Allah itu berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Tiadalah sifatnya Allah itu yang berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Bimakna, dengan makna annahu laisa lahu ilmani, bahwasanya Allah itu tiadalah baginya Allah itu dua ilmu, wala sam'ani, dan tidak dua sama, ila akhirha, dan hingga akhir, ila akhirha, hingga akhirnya. Walaisa li ahadin, dan tiadalah li ahadin sifat, bagi salah satu sifat, ka sifati maulana, itu seperti sifat Allah. Ini penting. Ini menyangkut dengan tauhid kita. Kiban cara kita tak etikad Allah. Kiban kita cara turi Allah. Angkanya kata turi Allah. Kak, nepegah Allah Ta'ala merupakan ilahun wahid, Tuhan yang esa. Apa makna Tuhan yang esa? Esa Allah, tidak ada bandingan pada sifatnya Allah. Pemakna hana bandingan bak sifat Allah. Yang pertama adalah sifat Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Tidak ada sifat Allah itu berganda dalam satu sifat, dalam satu jenis. Allah Ta'ala bersifat dengan sama. Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Dan seterusnya. Sifat-sifat yang wajib pada Allah. Tidak ada pada setiap sifat yang ada pada Allah, yang wajib pada Allah itu berbilang-bilang. Tidak seperti demikian. Makanya hana dua bah ilmu ba Allah. Hana dua bah sama ba Allah, dua mendengar. Hana dua bah basar ba Allah, nyohana. Hana berbilang-bilang. Maka sama Allah satu tunggal, berarti hana berbilang-bilang, tapi sama Allah meliputi kepada yang maujud dan yang ma'dum. Ini sama. Makanya pemakna tungku hana bandingan pada sifat Allah itu tidak berbilang-bilang pada satu jenis. Hana berbilang-bilang sifat Allah pada satu jenis. Sifat Allah le. Sifat Allah le tak terhingga. Yang wajibnya 20. Mulai pun daripada wujud hingga mutakallimun. Yang wajib ada 20 pakankan na dalil nakli dalam Al-Quran. Selebihnya kita itu wajib mengiktikadkan yang bahawa berarti Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan bersih Allah daripada segala sifat kekurangan. Ledathat. Yang paling berapa dalam satu jenis sifatnya, nyo hana berbilang-bilang ba Allah. Allah Ta'ala kan dua bah ilmu. Bentuk Allah Ta'ala dengan ilmunya berarti gedepu pulan. Dengan ilmunya gedepu pulin. Hana menan ba Allah. Berarti Allah Ta'ala aliman mengetahui semua makhluk. Nampak? Sabar. Kemudian makna lambuno hana bandingan pada sifat Allah, maknanya adalah tiadalah bagi salah satu sifat itu seperti sifat Allah. Hana musabah pun sifat yang sama dengan sifat Allah. Nyohana. Jangankan dah pegah perbandingan cit mubacut cit hana ju. Bahkan sebenarnya nyo hanya untuk menyampaikan tagai bak tayo. Cit hana banding. Munyo takun tu hana banding, munyo dalam bahasa ungkapan bahasa berarti na mengena tapi buno bandingannya di tapi nyo cit hana sama sekali.
Makanya kena ke laisa kamislihi syai'un. Hinan gepegah hinan adalah majaz dia, majaz ziyadah. Laisa kamislihi syai'un. Yang hinan berhati-hati. Laisa kamislihi syai'un. Tiadalah misalnya Allah itu sesuatu. Maknanya kena pegang apa? Musabah pun berarti hana yang serupa dengan Allah. Kan maknanya laisa kamislihi, tiadalah seperti misalnya Allah itu sesuatu. Menyamenan tabuh makna, maka pada Allah Taala itu nak misal. Sebut misal dia. Duduk baru hana yang sama dengan misal Allah, tapi nak misal, nampak? Makanya hinan gepegah majaz dia, majaz ziyadah. Jadi tiadalah misalnya Allah itu sesuatu. Musabah pun hana. Makanya baik-baik yang pegah. Berarti Allah Ta'ala benar. Yang terlintas pada fikiran kita, oh Allah Ta'ala berarti aku pegang Allah Ta'ala melihat basirun. Bila ainin. Allah Ta'ala melihat dengan tanpa mata. Allahu sami'un. Allah Ta'ala mendengar. Bila udhunain dengan tanpa telinga. Berarti aku pegang menan. Maka terbayang berarti Allah Ta'ala benar. Yang terlintas pada fikiran kita, yang tahukanlah merupakan sesuatu yang ada perbandingan, yang ada misal, yang ada perumpamaan. Karena munyo tanya makhluk, munyo hana perumpamaan, nyo han mampu kita cerna. Han mampu kita ungkapkan. Maka di saat nak terlintas pada fikiran, oh mana ke Allah? Berarti Allah Ta'ala benar ke melihat dengan tanpa mata. Berarti mana Allah terbayang benar. Kan? Kan? Yang terbayang yang kan? Pakan? Karena getanya untuk mengetahui zat Allah, nyo hana gayu, hana perintah, bakal jangan gebi. La tafakkur fi zatillah. Hang gebi kita fikir bab zat Allah, hang teruk. Tapi tafakkaru fi khalqillah. Gayu fikir berarti bab ciptaan Allah sehingga nampaklah Allah. Kata duri so Allah. Nampak? Yang fahadhi arba'atu kumumin. Maka bermula ini itu bohkam. Dari ayat ilahun wahidun, maka hinan merupakan gepenafi limang bohkam. Yang ka bohkam gepenafi. Tak bohkam gepenafi. Muttasilani fi zati wa sifat. Dua bohkam muttasil. Tak kam muttasil, kam muttasil pada zat dan kam muttasil pada sifat. Yang ka gepenafi. Kali dijelaskan benar. Yang kedua, dua bohkam munfasil. Ba'zat dan sifat. Kam munfasil pada zat gepenafi dan kam munfasil pada sifat gepenafi. Wal khamis, dan bermula yang kelima itu munfasil pada af'al. Munfasilu fil af'al. Bermakna annahu laisa li ahadin. Dengan makna bahawasanya halwasan tiadalah bagi seseorang itu perbuatan ma'allah beserta Allah. Dan yang kelima yang dinafikan adalah kam munfasilnya, ingat. Kam munfasil pada af'al. Kam munfasil pada af'al. Apa makna kam munfasil pada af'al? Tidak ada seorang pun makhluk yang melakukan perbuatan beserta Allah. Makhluk hanabut tunggu. Dah mentang makhluk hanabut. Baik manusia, malaikat, jin, mandum, ubena makhluk masih Allah selain Allah tidak punya perbuatan. Itulah kam munfasil pada af'al namanya. Hanabut. Berarti segala yang terjadi bagi perbuatan itu semuanya perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan yang menjadikan apa yang kamu lakukan. Yang ingat? Amal muttasil fiha, adapun bermula kam muttasil pada af'al fahuwa sabitun, maka bermula dianya kam muttasil itu yang sebut, tidak nafi. Pakan lianna af'alahu, karena bahawa sungguh segala perbuatannya Allah ala hasabi syu'unihi fi khalqi, di atas sekira-kira kehendakinya Allah pada makhluk. Sedangkan kam muttasil pada af'al nyona ba Allah sebut hana penafi kam muttasil. Makanya Allah Taala banyak perbuatan kibatnya kehendak oleh Allah. Makanya uraya. Bila getanya kehendak oleh Allah God. Bila kehendak oleh Allah bro. Maka menancit ke depannya yang terjadi bagdanya mesti contohnya malamnya matangino kita tak ebut. Ya kan? Semuanya adalah
perbuatan Allah. Kaileh. Hanya secara tauhid semuanya adalah perbuatan Allah. Kedepannya yang kita itu tidak tahu juga seperti demikian. Kiban yang dikehendak oleh Allah. Makanya 5 buah kam yang dinafikan oleh sifat wahdaniyah. Kam mutasil pada zat, kam mutasil pada sifat, kam munfasil pada zat, kam munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada af'al. Yang sebut satu. Tak sebut kam mutasil pada af'al. Allah Ta'ala banyak perbuatan. Letat. Berarti perbuat oleh Allah. Kiban yang dikehendak oleh Allah. Nyankah? Makanya kita tanya tengok. Nyo je ayat pakai. Untuk menjelaskan berarti ketauhidan, nyo pakai ayat. Kalau tak buat tafsir, nyo lebih aja. Dekedi nak tanya so Allah. Tinggal nyo tak ada perlu. Tak betul. Allah Ta'ala Tuhan yang serot. Tak perlu juga bacut. Kan? Kan belum? Kan. Wa talabu ayat ala zalik, dan meminta oleh mereka itu oleh mereka itu urung Quraisy akan bukti datu demikian. Fanudila, maka diturunkan orang akan ayat inna fi khalqis samawati wal ard ilah. Rupanya tunggu awak musyriknya nyudakan awak musyrik Quraisy le tayang berarti kiban Allah. Kena pegah tiga hai Muhammad kiban Allah. Kalau nak pegah ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kalau dijelaskan rupanya dilakai dalam bukti, dilakai dalam tanda, tak tanda menyolagayan berarti Tuhan tak tanda. Ki pelumah tanda tiga bak kamu. Nyan ban dilakai oleh awak Yahudi. Lega pegah lega butuh ni ilakai tanda lah, ilakai bukti lah kata. Sehingga fanudila nepetranlah ayatnya oleh Allah. Doa ayat inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya sabit pada penciptaan langit dan bumi, wa ma fihima, dan barang-barang fihima pada keduanya, langit dan bumi, daripada teman barang pada keduanya, minal ajaib, daripada keajaiban. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan berbolak-balik malam dan siang, pergantian ataupun punya ikhtilaf kan yang menyalahi, tengok cocok pergantian, dan pergantian malam dan siang, dengan pun bergantung malam dan siang, bizahab wal maji, dengan pergi dan datang, wa ziyadah wa nuksan, dan dengan lebih dan kurang, wal fulki, makna fulki adalah as-safani, dan perahu yang kata likut bahawa sungguh sabit pada penciptaan perahu, dan sabit pada perahu allati tajri fil bahri, yang berlayar ianya perahu fil bahri, di dalam laut, wala tarsiba, dan tidak wala tarsibu, dan tidak tenggelam ianya perahu, muwaqqiratan, hal keadaan perahu itu yang tetap, bima yang fa'unnas, dengan pun berlayar perahu, bima yang fa'unnas, dengan barang yang memberi manfaat ianya barang akan manusia, daripada itu barangnya, minat tijarah, daripada jual beli, berdagang, wal hamli, dan mengangkut, wa ma anzalallah, dan barang-barang yang menurunkan oleh Allah, minas sama, daripada langit, daripada itu barang mimma'in, daripada air. Mana air? Matarin, air hujan. Fa ahya bihil arda, kemudian menghidupkan ianya Allah, bihi, dengannya air, arda, akan bumi, dengan pudek puma, bin nabat, dengan tumbuh-tumbuhan, ba'da mautiha, sesudah matinya bumi. Artinya ya bersiha, sesudah keringnya bumi. Wabasa, makna wabasa farraka wa nasyarabih,
Kibanakeun membagi-bagi dan membagi-bagi ianya Allah, wa nasyara dan menyebar ianya Allah bihi dengannya air, fiha dalamnya bumi, min kulli dabbah daripada tiap-tiap dabbah, tiap-tiap binatang. Li'annahum karena bahwa sesungguh mereka itu yanmuna itu yang berkembang biak oleh mereka itu bil khasbi, ya, dengan rumputan al-kaini anhu yang ada ianya rumputan anhu daripadanya air. Wa tasrifir riyah, ya, makna tasrifir riyah taqlibiha, punya bahasa kita yo memutar-putar angin, putar keun gimana keun menggeserkan angin, ya, menghanyauhai, bahawa sungguh sabit pada penggeseran angin ju junuban nisbah utara, angin ni po ke dia utara, wasimalan dan uslatan perubahan koji menan, kemudian haratan panas, wabaradatan dan dingin. Wasahabi makna asabi al-ghaimi dan bahawa sungguh sabit pada awan al-musakhari, makna al-musakhari al-mudallali bi amrillah. Tulis je makna 3 turahnya. Sebab kedih tambah ayatnya baru dia turah. Sebab hana berupa dalam jawab. Al-musakhara dan sabit bahawa sungguh sabit pada awan al-mudallali yang dikendalikan akan ianya awan bi amrillah dengan perintah Allah Taala. Ya. Yasiru yang tertiup ianya awan ila haitsu syaa kepada seri mana menghendaki ianya Allah. Bainas samai wal ard di antara langit dan bumi. Bila alaqatin dengan tanpa alaqah, dengan tanpa tali ataupun ikatan. Ya, nyo baru jawab aku. La ayatin sungguh menjadi tanda. Apa makna la ayatin? Dallatu ala wahdaniyatihi ta'ala. Sungguh menunjuki ianya bukti di atas keesaannya Allah Ta'ala. Bagi siapa? Liqaumin yaqilun. Bagi kaum-kaum yang berakal mereka itu. Apa makna kaum yang berakal? Yatadabbarun. Bagi kaum-kaum yang merenungkan oleh mereka itu. Ya, kalian kata cok simpulan 2 buah ayatnya. Yang pertama, awak kafir Quraisy itayang bak Muhammad. Hai Muhammad cipegah kiban Allah. Kagak pegah hai Muhammad. Allah adalah Tuhan tidra. Tuhan kata adalah Tuhan tidra. Hana Tuhan yang berhak disembah itu yang wujud selain Allah. Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Toh bukti tayang. Ku kojai pun temayang kaji, letak pun temayang punya hana perlai. Tengok kan? Awak ni temayang lah. Toh bukti. Lagi ada mana dalilnya? Mana dalilnya menyoranya? Tengok kan? Petih awak-awak. Petih awak-awak. Petih awak-awak nak matang tinggal. Tayang bukti. Kibat tayang bukti. Toh bukti berarti. Allah Ta'ala nya Tuhan yang esa. Neputlah ayat li Allah. Nepegah li Allah. Ya? Sesungguhnya yang penciptaan langit dan bumi dan asal yang na di dalam langit dan bumi. Letak keajaiban-keajaiban yang na dalam langit dan bumi. Gecipta langit li Allah, geciptakan bumi li Allah, asal langit, asal bumi, letak keajaiban yang dalam. Kemudian li Allah juga na batin digantok ura dengan malam. Bizihab wal madi. Nyoka malam, singo ka ura, malam lam, ura lam. Menangkit wa ziyadah wa nuksan. Li Allah Ta'ala digantok ura dengan malam dengan kurang dan mutamah. Semakin surah berarti, semakin mutamah. Umur semakin mutamah, umur dunia semakin mutamah dan juga semakin kurang. Kata orang kiamat. Juga li Allah Ta'ala nepeduh nampak kapal yang cukup beraya. Perahu dalam bahasa kita. Kapal tajri fil bahri. Dijak dalam laut. Padahal yang berhawa. Dijak dalam laut. Wala tarsibu muwakirah. Besar tapi hananom deh. Seolah-olah lagi mentipek ini bak tanah. Padahal ada iya.
yang merupakan kuasaan Allah. Yang mana awate kapal ijak dalam laut dipegang oleh Allah, nyo naik cok manfaat oleh manusia. Bedah puduk barang yang angkut yang berdagang dari Nagroyo ke Nagroje. Intat urang macam-macam lah kejadian. Tapi dipegang oleh Allah bisa berjalan kapal di atas air. Ka yang siapa pegang? Allah. Ka untuk baru jawab. Putar maksudnya mandum. Wa ma anzalallah, dan juga li Allah Ta'ala neputran daripada langit ia ujian. Yang mana li Allah li neputran ia ujian dengan ia ujian yang li Allah Ta'ala nepu udap tumbuh-tumbuhan hina di bumi. Yang mana kata tanah kata bumi kata hana ujian tinggal ada pula hai tem di bawah. Tapi li Allah Ta'ala neputran ujian. Li neputran ujian li Allah Ta'ala nepu timah tumbuh-tumbuhan. Kemudian li Allah Ta'ala nesipru li Allah Ta'ala nesebarkan li Allah Ta'ala bak buma bina makhluk dabbah yang melata-lata di permukaan buma, hewan. Pakat karena hewan ataupun binatang buna nya berkembang biak dengan rebutan. Nya punya umum dabbah adalah yang melata-lata di permukaan buma, termasuk katanya. Tapi waktu dalam tafsir nya khusus kepada binatang. Pakat karena katanya kon nalung dapat jauh. Tapi ibu. Makanya hina li Allah Ta'ala leuh nepudek tumbuh-tumbuhan kai timah nalung, kemudian li Allah Ta'ala disebarkanlah hina atas permukaan bumi binatang-binatang. Pakan karena binatang-binatang nya berkembang biak awaknya dengan rumput, dengan tanaman. Ipajuh nalung. Kemudian ini terjadilah berarti pembuahan dia bertahan hidup sehingga akan berkembang biak bertambah. Karena kata udep mensapat ina dengan agam, binatang ina dengan binatang agam, terjadilah pu yang terjadi, maka lahir anak yang kun berkembang biakan. Yang mandum kekuasaan Allah. Ka menancit wa tasrifir riyah. Lihat Allah Ta'ala digesai-gesai angin. Angin berarti ke utara tiga, ke selatan tiga, angin su'um, angin lepi. Menancit awan. Awan lihat Allah Ta'ala nyo kiban yang diperintahkan oleh Allah. Kiban yang dikehendakkan oleh Allah. Seperti puijak gede, puijak selatan, puijak timur. Nyan mandum-mandumnya yang terjadi awan bunuh yaija antara langit dengan bumi. Hana ikatan. Bata tengok awan. Nak gantung awan ku, nak gantung dalam awan hana. Tapi awan itu berada antara langit dan bumi. Maka semua itu, semua kejadiannya nepegot bumi, nepegot langit, nepegot asal bumi, nepegot asal langit. Kemudian menggantar urangan malam. Kemudian kapai je ija ada ia. Kemudian berarti ne betul ujun. Ne balik-balik angin oleh Allah. Ne arahkan angin hawa ne kehendak oleh Allah. Ne arahkan awan. Padahal awan yang menggantung hana pakai talo. Yang semuanya merupakan bukti keesaan Allah. Nyo ni jawab berarti le Nabi Muhammad kepada orang kafir Quraisy melalui daripada wahyu daripada Allah. Ya. Cuma bagi saya je ke dalil. Nyo hina yang perlu ingat. Bagi saya yang je ke dalil, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal. Makanya seandainya nak urang-urang yang hai patih, Allah Taala nyo esa, yang berarti hanakai ju. Karena yang je kebukti Allah Taala esa, nyo deh kalan berarti bumi, deh kalan langit lagi yo. Dia kebukti yang keesaan Allah adalah bagi orang yang mau memikirkan. Mau seandainya berarti bunuh orang yang hantam fikir, ni sama sekali hana. Maka pakai nak orang kafir. Ya, padahal orang itu pun kata, hai pakau. Hai hantam fikir kena ji. Fikir oleh engroy. Ya. Maka ji nyan merupakan jawaban untuk urung-urung musyrik daripada Quraisy yang bertanya pada Rasulullah. Makanya menyatakan asbabun nuzul ayat 160 qauluhu ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard al ayat tikalan Ayub kode Ayub akhraja Sa'id bin Mansur dikeluarkan hadis oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya Sa'id bin Mansur wal Faryabi dan ditakhrij hadis oleh Faryabi dalam tafsirnya dalam kitab tafsirnya Faryabi dan ditakhrij hadis oleh Baihaqi dalam kitab Syu'ubal Iman, dalam kitab Syu'ubal Imam yang gecok daripada Abi Duha. Qala
berkata ianya Rasulullah. Kah? Sebenarnya Rasulullah Abi Duha. Berkata ianya Abi Duha. Kah? Lamma nuzilat, manakala diturunkan akan ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, ta'ajjabal musyrikun, heranlah orang musyrik. Berarti nyo kan bele nyo Abi Duha sanad terakhir nyo kan. Berarti yang keun so ni hadis. Abi Duha di no. Abi Duha. Ka. Jadi awat ke putra ayat la Allah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, ta'ajjabal musyrikun, heran orang musyrik. Wa qalu, dan berkata oleh mereka itu, dikeun lewat musyrik, ilahan wahida. Yang ilahan wahida nuku na kalimat yang kageboh, yang kagebuangkan. Kiban maknanya, apakah Tuhan itu Tuhan yang satu? Nampak? Yang pertanyaannya. Dan berkata oleh orang musyrik, ilahan wahida. Apakah Tuhan itu Tuhan yang satu? La in kana sadiqan, sungguh jika ada ia itu benar, jika ada ia Tuhan itu yang satu itu benar, falyatina bi ayah, maka datangkan olehmu dengan tanda. Fa anzalallah, kemudian menurunkan oleh Allah ayat inna fi khalqis samawati wal ard, hingga kenya Allah liqaumi yaqilun. Jadi menurunku waktu ini betul berarti ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, awak musyrik hireun dai tayang menyo Tuhan yang tidak, menyo seandainya nyo Tuhan yang tidak, aci pegah tanda tiga, toh tanda. Toh tanda. Maka ini betul lah oleh Allah ayatnya kepada Nabi Muhammad untuk menjawab permintaan daripada orang musyrik. Qultu, aku kata, hada mu'dal. Bermula ini hadis itu mu'dal. Nak tahu ke ni? Baihaqi. Bermula ini hadis itu hadis mu'dal. Lakin lahu syahid, akan tapi sabit bagi hadis itu syahid, itu penguat. Kamu nampak ada apa? Berarti hadisnya tunggunya hadis mu'dal tunggu. Hadis mu'dalnya berarti na perawi yang hana nyata, yang samar-samar hana musaw. Tapi walaupun nyo hadis mu'dal, hadis lumah, nyo hadisnya na penguat, na syahid. Toh syahid ji akhraja Ibnu Abi Hatim. Nah hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Abu Syekh dalam kitab Al-Azmah yang gecok daripada Atta. Qala, berkata yang Atta, nuzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, diturunkan akan ianya ayat dari Nabi di Madinah akan ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, faqala kufar, kemudian berkata oleh kafirku Quraisy di Mekah, kaifa yas'un nas ilahan wahid, bagaimana melapangkan oleh manusia, bagaimana melapangkan akan manusia oleh Tuhan yang satu. Jadi rupanya waktu kebetulan ayatnya oleh Allah kepada Nabi Muhammad hidayah di Madinah. Waktu itu yang kiban Allah nepegah Nabi Muhammad wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ikut awak kafir Quraisy Mekah. Mamunya Tuhan tidak kiban cara berarti gebi rezeki kepada mandu manusia. Kiban cara gebi lapang rezeki kepada mandu manusia. Bagaimana Allah itu hanya satu tapi bisa memberikan kelapangan ataupun rezeki kepada seluruh manusia. Nyata yang le awak kafir Mekah. Kemudian nepetranlah li Allah ayat inna fil khalqis samawati wal ard. Berarti langit dengan bumi Allah Taala cipta. Kemudian pergantian urang dengan malam,
kapal bisa berjalan di atas air, turunnya air hujan sehingga dapat menumbuhi tumbuhan. Kemudian awan berarti yang bisa berjalan antara langit dan bumi tanpa adanya ikatan. Semua itu menjadi tanda keesaan Allah. Yang asbabun nuzul, sebab turun ayatnya. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim dan ditakrir oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawiyah daripada Tariq Jaid Al-Mausul yang gecok daripada Ibni Abbas. Qala berkata ya Ibni Abbas. Qalat Quraisy lin Nabi, berkata oleh Quraisy bagi Nabi SAW. Dikir lewat Quraisy bagi Nabi. Ud'u Allah ayyaj'ala lana safan dhahaban. Napa pula kan kala? Hai Muhammad, berdoa olehmu akan Allah akan bawa menjadikan ianya Allah bagi kami akan bukit safa akan emas. Nattaqawa bihi ala aduwina, yang kami menjadi kuat dengan sebabnya emas ala aduwina, di atas musuh-musuh kita. Jamban cara melakai rupanya awak Quraisynya. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian mewahyukan oleh Allah ilaihi kepadanya Muhammad, anni mu'tihim, bahwa sungguh aku itu memberikan akan mereka itu. Ya. Walakin dan akan tetapi in kafaru ba'da zalik, jika kufur oleh mereka itu sesudah demikian, azabtuhum azaban, niscaya aku azabkan akan mereka itu azaban akan sebagai azab la u'adzibuhu ahadan minal alamin, yang tidak aku azab dengan akannya azab akan seseorang pun daripada makhluk alamin, daripada makhluk. Rupanya orang kafir Quraisy dilakai bak Nabi. Hai Nabi, menyodron berarti betul benar pegang Allah Taala yang Tuhan sidra. Maka orang yang cina berdoa bak Allah, lakai bak Allah, Allah Taala berpegat bukit Safanya ke bukit berjit ke minta pada Allah jadikan bukit Safa sebagai bukit emas. Pegahlah agar kita nyonya menang kuat untuk melawan musuh. Diputullah wahyu oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pegah oleh Allah kepada Nabi Muhammad, longjok mandumpu yang dekat lewatnya. Nyokun Allah. Tapi ingat. Menyo seandainya dikufur nikmat le longjok, nyolong azab awaknya dengan azab yang hana pernah long azab seluruh makhluk. Arti gejok sabah azab yang azabnya belum pernah dirasakan oleh seseorang pun. Mesti rohana. Nyamban azab. Berarti azab yang memang khusus kenyan sabah. Azaban akan sebagai azab la u'adzibuhu, yang tidak aku azab akannya azab akan seseorang pun minal alamin, daripada makhluk. Yang duk tingkat tu. Nunjuk azab. Faqala, kemudian berkata ianya Muhammad, kerana lagi yang wahyukan oleh Allah, mana Muhammad pegah long jok pu yang lakai lewat. Cuma mana pegah tiga seandainya dikufur oleh long jok nyan long azab dengan azab yang hana pernah dirasakan oleh makhluk yang lain long. Kemudian nemu doalah batil Nabi Muhammad ba Allah, Rabbi, seru Nabi Muhammad, Rabbi ya Tuhan long, ya Tuhan long, da'ini, tinggalkan olehmu akan daku, wa qaumi, dan kaumku. Maknanya ya Allah, Nabi long ya Allah, bah bersajan kaum long mentang ya Allah, baik nazib nu begah. Ya Allah, biarkan long bersama kaum long ya Allah, baik nazib kaum long. Fa ad'uhum yauman biyaumin. Maka long akan long dakwah, long pegah berarti kepada kaum long surah demi surah. Long syiarkan agama, long pegah toh yang betul surah demi surah, baca-baca pegah. Nyamban ni lakai Nabi Muhammad. Padahal menyo gemlakai je berarti kaji Nabi ju ya Allah bujud berarti bukit Safan ke gunung menyo degedi bit ya hai pateh. Berarti nazib ju. Nya hana benar. Ni pegah Nabi Muhammad ba Allah. Ya Allah. Baik ya Allah.
Nebiarkan berarti long bersama kaum long seru awaknya, long ajak awaknya berarti surah demi surah baca. Nyan pegah oleh Nabi Muhammad. Kemudian turunlah ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa kaifa yas'aluka safa. Bagaimana meminta oleh mereka itu akan engkau hai Muhammad as-safa akan bukit Safa. Wahum yaruna minal ayat ma huwa a'dam. Padahal bermula mereka itu yang melihat daripada ini tanda-tanda ma huwa a'dam, barang yang dia nyabara itu lebih besar. Nampak maksud ji? Kiban le awak Quraisy Mekah nyo ya lake bak kata hai Muhammad iu pegat bukit Safa yang keguna umur. Munyo seandainya berarti ayat bukti yang nyata yang kada itulah Allah Taala ne pegat langit, Allah Taala ne pegat bumi, ne pegat asal dalam langit, ne pegat asal dalam bumi. Kemudian berarti le Allah Taala ne gantok urangan malam, le Allah Taala berarti ne pejak berarti kapal dalam laut, le Allah Taala ne putar ujun, kemudian ne pudet tumbuh-tumbuhan, kemudian berarti dengan tumbuh-tumbuhan yang dipajah oleh binatang berkembang biak. Kemudian awan berarti dijak-jak awan antara langit dengan bumi, hana ikatan tapu-tapu. Nyan tanda yang paling raya. Memunyo seandainya nyan han dipatih ke tanda kupu ya lake berarti gunung Safa, bukit Safa ku iu pegak ke gunungmu, ke bukitmu. Munyo nyan haja ke tanda. Padahal nyan tanda lebih yang lebih raya. Makanya bek lepu lake tanya. Ni hana pelai lagi yo. Kalau kerja bukti lake dalam bukti lain macam-macam lake bukti. Gunungmu ke macam tu. Tengok kan? Lu kerja ada hobat macam tu. Mana dalilnya kan? Hanam pupu kamana ali. Nyam menan aku. Nyan asbabun nuzul ayat 160 put. Makanya nyo dua buah ayatnya menjelaskan tentang siapa Allah dan bukti adanya Allah. Makanya nyo ayat ko panek nunggu ko mengat dafai. Ko mengat dafai. Jadi munyo dua buah ayatnya kita bisa terpahami mentang, bisa mufhum, lagi tafsir yang kita baca juga nyo, nyan kita nyo secara etiketnya kakon ku. Kok berat kong ka? Kok berat kong? Han goyang le dia. Pakon nyahinan ka munyo paket komplit nah. Ayat memang panek tapi menjelaskan ba ilahun wahidun puno limang bohkam pak keesaan Allah kalau dijelaskan. Gejo bukti lo. Na langit na bumi. Makanya hana istilah bila orang yang mau berfikir, yang mau mentadabbur, merenungkan, hana istilah orang yang hana beriman dengan Allah, pasti beriman. Tapi pakan cik namunan karena mereka itu tidak mau berfikir. Patai kalan mati kana ji kana langit kana mati ada yang cik munya betul berarti Allah Taala yang esa. Acih pergi Allah laki Allah je pergi bakti bukit Safa gunungmu. Laki Allah berarti bukit Safa pergi ke medang dan laki cik. Berarti hana fikir. Duk nan karaya berarti kekuasaan Allah yang penampakan. Langit dia dipegang oleh Allah, bumi dipegang oleh Allah, asal langit dengan bumi keajaiban dipegang oleh Allah, matang cik hai pa, matang cik hai pati. Ya amban. Ya enan na perayaan. Ya dah ke dalam tang habis dia. Ya. Yang kepegah 8 buah perkara fi kulli syai'in minha ayat kepegah. Fa huwa ijabatun bil matlub wa ziyadah. Yang jawaban madumnya wa fi kulli syai'in lahu ayat tadullu ala annahu wahid. Tiap sesuatu baginya itu satu tanda yang menunjukkan dati bahawa semuanya Allah Taala itu besar. Nyan berarti munya memang nak tinggal orang yang memang betul-betul pedalaman hana teruk syariat. Menyawanya kena suku yang memang tiroi dan tabur tuku dan memang hantruk utayo tanyo yang terdepu bertinyo hantruk jangkau berkenan. Ki hana tojak bukan ki hantruk je ke. Baik dak hana tojak, hantruk tajak kenan. Hana jalan untuk bisa sampai ke sana. Nyo hana hukum. Kiban kenala wa ma kunna
nu'ad wa ma kunna nu'adzibina hatta nab'asa rasulah. Dan tidak adalah kami azab akan mereka itu hatta nab'asa rasul, sehingga kami utuskan sidra rasul untuk menyampaikan. Makanya mu yang hendak syariat kan kaka ayo pupuyai pun gak bebas mentumnya. Nyawanya hana dosa. Hana dosa.